Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gafin Alfatan dan saya akan menjelaskan tentang proses produksi teknik budidaya tanaman hias. Secara umum, teknik budidaya tanaman hias hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Teknik budidaya yang baik akan menentukan kualitas tanaman hias yang akan dihasilkan. Berikut akan dijelaskan sarana produksi dan teknik budidaya tanaman hias. Sarana produksi yang diperlukan teknik budidaya tanaman hias hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan umumnya dibudidayakan di lahan yang terhampar, sedangkan budidaya tanaman hias dapat juga dilakukan di polybag atau pot secara terbuka atau terkarungi di perkarungan. Ternaungi. Berikut adalah teknik bahan untuk budidaya tanaman hias. 1. Benih atau bibit. 2. Media tanam. 3. Pupuk. 4. Zat pengatur tumbuh. 5. Pestisida. 6. Mulsa plastik. 7. Sungkup. 8. Polybag atau pot. Berikut ini adalah budidaya untuk tanaman hias. 1. Persiapan lahan atau media tanam. 2. Pembibitan. 3. Penanaman. 4. Pemupukan. 5. Pemeliharaan. 6. Pengendalian OPT. 7. Panen pasca panen. B. Perhitungan harga pokok budidaya tanaman hias. Perencanaan bisnis yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam suatu usaha. Dimulai dari ide penjual produk dan strategi pemasarannya. Satu hal yang tidak kalah penting adalah masalah pengelolaan keuangan, dimulai dari biaya investasi dan biaya operasional, sehingga dapat menghitung biaya pokok produksi dan menentukan harga jual. Pada dasarnya, penghitungan semua produk sama, tapi ada sedikit perbedaan pada tanaman hias, karena resikonya juga yang lebih besar. Biaya yang dimasukkan dalam biaya pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik dan air, dan biaya tidak tetap seperti tenaga kerja, overhead, dan bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama, bahan tambahan, dan kemasan yang digunakan untuk pembuatan suatu produk. Semua biaya tersebut adalah komponen yang dimasukkan dalam menentukan harga pokok produksi. Kuantitas suatu produk sangat mempengaruhi harga pokok produk. Kuantitas yang semakin besar efisiensinya, maka semakin bisa ditekan. Dan harga pokok produksi yang didapatkan juga semakin kecil. HPP atau harga pokok produksi dapat ditetapkan dengan menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan selama pembuatan produk. Setelah menentukan harga pokok produksi, baru dapat menentukan harga jual produk per unit. Penetapan harga produk secara teori dapat ditetapkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach, yaitu dengan cara menetapkan harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang mampu diterima oleh produsen, sehingga harga yang diminta sama dengan jumlah yang diterima. Yang kedua, pendekatan biaya atau cost oriented approach, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan oleh produsen sehingga bisa mencapai keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach, yaitu pendekatan dengan merumuskan dan memilah variabel-variabel yang mempengaruhi pasar, seperti kondisi politik, sosial dan budaya, dan lain-lainnya. Setelah mengetahui harga pokok suatu produk dan harga jualnya, maka dapat dimasukkan ke dalam suatu proposal bisnis atau biasa disebut dengan business plan. C. Pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang telah direncanakan. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk produk makanan awetan dari bahan hewan adalah 4P. Yang pertama ada produk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai produk. Yang pertama, kualitas mampu menjawab dan memuaskan konsumen. Dan yang kedua, kuantitas
Dan yang kedua, kuantitas memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua ada price atau harga. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain mempertimbangkan harga produk pokok produksi, menyesuaikan harga produk dengan pasar, dan melakukan perbandingan dengan produk yang telah ada di pasar. Yang ketiga, place atau tempat. Ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan dalam penetapan tempat. Yang pertama, lokasi yang mudah ditangkap oleh konsumen. Yang kedua, lokasi penjualan mempunyai fasilitas yang memuaskan. Yang ketiga, lokasi yang mempunyai nilai tambah. Keempat, promotion atau promosi. Ada beberapa saluran untuk membantu meningkatkan penjualan produk, yaitu media sosial dan website. Pemasaran langsung biasanya menggunakan secara langsung ke konsumen untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasaran langsung untuk produk budidaya tanaman hias dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau calon pembeli dan pelanggan. Saluran itu seperti berikut. Yang pertama, penjualan tatap muka. Yang kedua, pemasaran surat langsung. Yang ketiga, pemasaran melalui katalog. Yang keempat, telemarketing. Yang kelima, TV dan media dengan tanggapan langsung. Yang keenam, pemasaran melalui kios. Dan yang ketujuh, saluran online. Budidaya tanaman hias tentu memerlukan media yang tepat untuk sarana promosi produknya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan rutin. Yang kedua, pameran atau bazar. Dan yang ketiga, media sosial. Yang terakhir yaitu perumusan hasil kegiatan usaha untuk budidaya tanaman hias. Strategi pemasaran tidak bisa dipisahkan dari pemilihan model distribusi. Saluran distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk karena sebagus apapun produknya, tanpa distribusi yang baik, produk tidak akan diterima dengan baik oleh konsumen. Saluran distribusi terdiri atas beberapa rantai, meliputi supplier, manufacturer, distributor, dan retailer serta pelanggan. Rantai distribusi merupakan suatu jaringan bertujuan mengurangi biaya dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Konsep pemasaran langsung adalah konsep pertama yang akan dijalankan. Setelah produk budidaya tanaman hias berkembang, konsep pemasaran lain dapat digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sekian, terima kasih.